berbincang-bincang terkait dengan persoalan seni rupa. Akan ada event dan kegiatan bersamaan dengan Hari Ulang Tahun Palembang yang digagas oleh Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Palembang dan Sanggar Suara Rupa. Mudah-mudahan nanti akan terlaksana. Nah, seperti apa program ini telah hadir bersama saya di sini Ketua Panitia Pelaksana dan Wakil ya. Dan wakilnya yang juga Ketua Komite Seni Rupa yaitu Om Topan Arifin dan Joko Susilo. Selamat sore. Selamat sore Pak. Siap Pak. Om Topan. Ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Bisa diceritakan seperti apa ide dan gagasan lomba lukis ini? Lukisan mewarnai ini? Lukis dan mewarnai. Lukisan mewarnai. Jadi begini, memang ide ini sebenarnya sudah lama ingin saya angkat di Palembang ini ya, Pak Joko. Hanya kita perkembangan teknologi saat ini kan sangat pesat, sehingga jiwa nasionalisme terhadap bangsa, terhadap pahlawan, terhadap sejarah itu agak berkurang karena dengan mudahnya goresi di tangan gini. Selesai itu jadi ini. Nah, tujuan itu dengan dakwah itu kita ingin dengan seni rupa itu turut membangkitkan jiwa nasionalis itu, ya Mas Joko ya. Kemudian melalui dua pahlawan nasional kita yang harus kita banggakan. Karena di SMB 2 dan Dr. Purnawirawan Akagani. Karena dari mereka inilah kita bisa merdeka, kita bisa mendapatkan kebebasan, kita bisa berkarya gitu. Dasarnya itu loh. Dan Palembang juga sampai hari ini juga bisa punya kepala daerah, kan? Beberapa kali pilkada ya. Pilkada ya. Bentuknya seperti apa itu? Yang dilibatkan apakah pelajar atau umum? Jadi ada 3 kategori Pak Nasir ya. Di kategori pertama itu mewarnai ya. Untuk tingkat SD dan SMP Mas Joko ya. Kemudian juga yang kategori ketiga untuk SMA dan umum. Ya. Nah itu kategorinya melukis. Nah melukis SMA dan umum. Yang SMA dan umum tadi melukis. Objeknya Sultan Mahmud Badarudin. Wah. Kalau yang mewarnai nanti di atas kertas. Ya, sudah ada ini ya. Sudah ada polanya. Jadi ada SD ya, SD dan SMP. SD dan SMP. TK tidak kita masukkan karena acara 31 Mei ini kan sudah khusus untuk TK. Ya. Jadi ini SD dan SMP mewarnai Dr. Akagani yang sudah ada polanya di atas kertas gambar. Kalau yang melukis SMA dan umum dengan kanvas Mas Joko. Ya. Itu pendaftarnya berapa? Gratis? Pendaftarnya ada cas 50.000. Oh, 50.000. Untuk apa itu? Mau Joko? 50.000. Untuk beli kanvas dan alat lainnya Pak. Jadi kanvas kita siapin. Jadi pelukis itu, pelomban itu tidak membawa alat, kanvas kami siapkan. Iya. Kalau ininya apa? Itu yang untuk lomba lukis ya? Iya, lomba lukis. Ya. Jadi sama Mas Joko ya. Jadi lomba lukis yang mewarnai itu mereka yang mewarnai mendapatkan kertas dan snack sama edikat lah nanti kan. Kemudian untuk yang melukis juga mendapatkan kanvas dan snack sama edikat. Itu kerjasama dengan dinas pendidikan kalau untuk pengerahan siswanya? Belum, kita masih ke Dispora ini sedang memasukkan proposal yang sudah mendukung acara kita. Yang jelas kita kerjasama dengan DKP, dibantu sama Dinas Kebudayaan, DKSS, kemudian disupport juga oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang dan Dinas Pariwisata dan disebut dan kedua museum. Oh, museum ya? Museum apa? Akagani dan Museum SMB 2. Oh, jadi melibatkan 2 museum ya? 2 museum. Lokasi sendiri apakah di museum atau di mana? Lokasi lombanya? Karena kita sudah pertimbangkan, waktu itu kita sudah diminta Pak Apan dari untuk keliling. Saya lihat sangat kondusif kalau di pelataran parkirnya. Dan agak rindang juga sehingga kalau nanti sore hari itu, siang hari mereka bisa berteduh. Seperti perlu pawang karena outdoor. Mudah-mudahan tidak terjadi hujan lah kira-kira. Nah kalau untuk event yang sama seperti ini, kira-kira apakah memang biasanya mendapat respon yang positif dari masyarakat itu seperti apa? Kalau 10 tahun belakangan masyarakat itu sangat respect dengan seni rupa itu ya. Nah, cuman perkembangan teknologi ini yang membuat mereka agak mager istilahnya sekarang. Malas gerak. Jadi mereka kebanyakan nonton di gadget mereka itu sehari bisa 4-5 kali kan. Nah, hal inilah yang kita harus galakkan lagi Mas. Targetnya berapa orang peserta nanti?
Target kita 300 ya. Ya, kurang lebih 300. Tiga kategori itu. Bisa tiga kategori 100 berarti ya. 100 lah kira-kira. Ya. Ya kita nggak berani muluk-muluk juga lah gitu. Gitu. Iya. Untuk ininya kendalanya apa untuk selama sampai saat ini? Kemarin kita belum mendapatkan kepastian tanggal karena kita kerjasama dengan Dinas Kebudayaan. ya. Kita kemarin merencanakan karena ulang tahun Palembang itu tanggal 17 Juni, coba ya. Kemudian kita akan adakan mundur sampai 20 Juni. Ternyata dari Dinas Kebudayaan ada event yang nampaknya cocok untuk dibarengkan, Oh, dibarengkan yaitu dengan apa itu? pameran filateli. Oh, artinya memang dalam kegiatan lomba lukis Nuwani juga nanti ada ini ya, pameran filateli. Bareng. Jadi malam Termasuk hobi yang langka juga filateli. Perangko itu kan? Perangko. Nah, mungkin salah satu pilihan dari menggambar itu Mas Joko, selain Akagani, kita akan kasihkan kertas gambar yang bergambar perangko. Oh, Benar ya, benar. Atau Akaganinya di dalam perangko gitu. Benar ya. polanya itu. Jadi seperti di perangko ya. Di perangko. Nah, untuk perangko sendiri terpisah acara itu gimana? Acaranya terpisah karena kita di outdoor, Pak Nasir ya. Kalau yang pameran itu kan di indoornya. Indoor. Museum. Indoor. Pak Drizon itu ketua filateli Indonesia. Artinya nanti kan peserta melukis dan mewarna ini juga nanti bisa bertemu dengan Pak Menteri sekaligus ya. Amin, insya Allah. Kenapa tidak bayarannya kalau untuk Menteri? Dan jelas nanti akan dapat sertifikat, trofi dan hadiah pembinaan ya. Boleh diketahui berapa jumlah uang pembinaannya? Besar ya? Lumayan Di mana? hadiah bagi pemenang. Oh, kita ambil 10 kategori ya maksudnya. Ya. Jadi 3 juara, 7 yang nominasi. Ya, Jadi masing-masing 3 kategori. Jadi baru 30 menang nantinya. 30 yang kita ambil. pemenang ya. Nah, sengaja kita beri peluang itu agar minat mereka itu menjadi lebih bergairah, Mas. Ya. Nah, kemudian selain lomba mewarnai, kemudian ada filateli ya kan. Katanya ada juga akan menyerahkan ini apa? Foto SMP. Oh iya. Jadi begini Mas, jadi kebetulan papa saya itu Pak almarhum Haji Edan Arifin itu adalah pencipta lukisan gambar pahlawan nasional SMP dua, ya. Nah, beliau Yang ada kan di uang lu 2000-an itu ya? 10.000 Mas. 10.000 yang lama ya. Jadi Sekarang yang baru nggak ada lagi. sudah diganti. Diganti. Jadi 2 periode itu tahun 2004 sama 2010. Ada edisi kertas ungu sama yang agak Merah. murah, Ya. yang merah dan biru muda. Jadi beliau yang melukis itu. Mm. Nah, sekarang apa? Ada yang ditinggalkan dari beliau. Ya, dia banyak menduplikasi karya ini Mas. Jadi memang lukisan itu bukan hanya satu. Bukan satu, yang ada kalau saya hitung itu ada 9. Iya. Mulai dari gubernuran, Gede Tadi Agung, gubernur di Tanjung Guntur. ada kantor gubernur yang belum ada. Oh, belum ada. Kemudian di bandara, Ada. Bandara sampai ada. 2, kemudian Hotel Sona Lupa, kantor pos guru, kemudian Hotel Sanjaya waktu itu kan. Kemudian ada koleksinya Pak Sulaiman Makruf. Iya. Jadi jumlah itu sekitar ada 9. 9. Memang goresan beliau ya. Nah, yang betul-betul dilukis. Nah, ini nanti yang dalam rangkaian ini akan diberikan ke siapa itu? Nah, beliau kemarin berpesan karena kan sebaiknya apa yang ditinggalkan ini ada warisan karya ini diletakkan di tempat yang tepat, Mas. Iya. Salah satunya itu adalah museum. Dan itu sudah kita lakukan Mas tahun 2003 Di museum yang di Museum Dewa. Putra Dewa Provinsi. Nah kan di kota kan nggak punya nih, Ya. masih lukisan teman-teman kita juga. Dengan adanya lukisan ini, oh ini dari pelukis aslinya. Aslinya ya. Dan ornamentik yang ada di Sultan itu kan jelas Iya. terlihat dan mempunyai makna yang dalam gitu. Dan dilukis oleh orang yang sama ya. Yang dilukis oleh pencipta yang sama, hanya bukan lukisan yang pertama. Iya. Gitu. Nah, kalau polanya seperti apa? Itu dihibahkan atau kalau seperti di museum ini kemarin? Kalau di Balap Putra kemarin itu kita mendapatkan memo karena waktu itu bapak sakit kan. Ya. Sakit kena 2 kali kena stroke, jadi ada memo dari gubernur Pak Herman Deru untuk diserahkan ke Dinas Pariwisata. Nah, Dinas Pariwisata merujuk ke Museum Balap Putra Dewa untuk mengoleksi Ya. lukisan ini. Artinya kan bukannya diberikan saja ya, ada semacam apa namanya? Sebetulnya apa ya, kita tidak berharap ke situ Iya. sebetulnya kan, cuma kan ini
menjadi harta bendanya lah ya. Mungkin apresiasi maksudnya. Apresiasi. Jadi ada semacam Apresiasi dari sana gitu. Kalau boleh tahu berapa nilainya? Nggak boleh lah, nggak disebut. Tapi tidak bila harga mobil Alphard tidak Oh enggak apa lah. Ini kan kita istilahnya kita mau membangun daerah. Iya. Ya. Jadi kelengkapan yang ada di kita itu selayaknya kita. Tapi sudah disampaikan nih ke ini Pak Wali Kota. Belum. Pak Apan itu Baru lewat Pak Dinas ya. Kepala Dinas Budaya Palembang akan mengajak kita ke ini. Wali Kota. Itu kan nanti mungkin akan diserahkan kepada Pak Wali Kota, tapi jalurnya melalui Pak Apan ya. Mungkin. Ya. Saya rasa karena museum itu kan di bawah Dinas Budaya. Dinas Budaya. Jadi saya kira etikanya memang seperti itu. Biar nanti kita serahkan Pak Apan Ya, untuk selain ke museum mana lagi yang mau diserahkan ini? mungkin karena objek-objek yang banyak dikunjungi itu kayak selain Dinas Budayaan, Dinas Pariwisata. Tempat Sultan? Tempat Sultan juga mungkin Sultan. Artinya kan tempat Dinas Pariwisata, Sultan, ya. Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Kalau yang ini SMP, Bandara? Bandara itu ada mas, tahun 83 mas dibuat ini. Kan Sultan Badarudin yang pertama itu dibuat tahun 82. Nah yang bandara itu langsung pesan karena ada pergantian nama tempat dulu, Bandara SMP 2, Hotel Sonolipa, Hotel SMP 2 gitu ya. Enggak, rame-rame waktu itu pesan, termasuk Jaya Agung kan. Nah mungkin bahan dan kualitas kanvasnya itu catnya kurang baik. Kalau Mas Jago sendiri sebagai ketua komite seni rupa ya, Ya. melihat ini apa? Ya, dari komite seni rupa yang baru dilantik Pak, yang jelas kami berusaha supaya seniman-seniman ini aman, nyaman di dalam berkarya, dan insya Allah dengan nyaman dan terus berkarya, insya Allah kita sama-sama berdoa supaya kesejahteraan hidupnya lebih baik Pak dari yang akan datang. Kalau yang penyerahan foto lukisan tadi juga mendukung lah ya? Ya, kami alhamdulillah kami kebenangan Taufan Arifin ini selalu bekerja sama untuk memajukan seni rupa di Palembang Pak. Jadi apapun kegiatan untuk yang seni rupa kami selalu mendukung. Tapi paling tidak juga ada apresiasi Ya. lah dari pemerintah kota ya. Ya, mudah-mudahan didengar dari Pak Wali Kota nih, Pak Wali Kota bukan berharap ada apresiasi, ya. tapi paling tidak kan karena memang lukisan itu kan termasuk sesuatu yang diamanahkan ya. Ya apresiasi itu kan bagian daripada budaya bangsa kita. Ya, menghargai. Kita jangankan kita di dalam negeri kita sendiri, Palembang Darussalam, dengan negara-negara tetangga pun apresiasi itu kan selalu ada. Pertukaran benda-benda. Sebagai closing apa yang mau disampaikan? Jadi gini, apapun profesi kita, Ya. gitu, maksudnya mau pelukis, mau pematu, mau penari, itu kita tuh mempunyai hak yang sama gitu. Di mata hukum, di pemerintahan, dan juga untuk berkarya. Ya. Itu kita mempunyai kesempatan yang sama. Sehingga teman-teman sekalian mungkin, ayo rame-rame kita bangun Palembang ini, biar tambah top gitu kan, tambah mendunia gitu. Kalau Mas Jago, apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan Taufan sepakat saya, yang jelas kami ingin supaya seni rupa dan seni lukis itu kita sama-sama bekerja, sama-sama berkarya, dan insya Allah kita dapat kesejahteraan yang lebih baik dari yang sudah-sudah kalau kita bersatukan. Demikianlah barangkali harapan dan juga mungkin sesuatu yang mungkin bisa nanti memberikan angin segar bagi dalam dunia seni rupa melalui berbagai kegiatan yang juga tadi ada lomba lukis dan mewarnai sehingga bisa menumbuhkan semangat menghargai jasa-jasa para pahlawan, dan di luar itu juga mungkin kita berharap juga nasib seniman termasuk seni rupa juga akan lebih baik ya. Demikian dari Idea Podcast, mencerdaskan dan mensejahterakan. Assalamualaikum.